Kan terus dari beberapa pengamat atau penulis gitu kan menyebutkan kalau pelanggaran netralitas ASN itu kan sering terjadi karena adanya tekanan politik gitu Pak atau loyalitas terhadap pimpinan biasanya dari para penulis atau pengamat di buku gitu Pak ya. Dari teori-teori yang saya baca. Nah, menurut Bawaslu tuh faktor politik nih faktornya atau birokrasi atau budaya organisasinya yang mana yang sih yang paling berpengaruh terhadap apa lemahnya penerapan netralitas itu Pak? Ya, kalau ini soalnya persoalan yang kompleks ya, kalau menurut Iya. saya pribadi ya, Mas. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi, Mm-mm. saling kait-mengait. Kalau menurut saya pribadi, eh, kemarin Pilkada 2024 itu memang kalau untuk di Kabupaten Cirebon ya, itu eh, sepertinya saya melihat bahwa pengaruh-pengaruh pasangan calon melalui birokrasi itu juga cukup cukup besar gitu loh. Karena memang dari pilkada ke pilkada ataupun pemilu ke pemilu, birokrasi ini menjadi magnet besar, Ya, alat. kekuatan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon Betul. atau oleh peserta pemilu. Maka dari itu, kemudian beberapa pasangan calon itu mencoba untuk menarik kekuatan yang ada di birokrasi itu. Karena memang luar biasa ini ya, besar kekuatannya. Ya. ASN itu menjadi satu karena memang bisa dirangkul. Gitu. Walaupun memang secara regulasi ASN itu keberadaannya dibatasi oleh peraturan-peraturan, Betul. oleh norma-norma atau oleh regulasi yang berkaitan dengan khususnya pemilu ya. Mm. Ada SKB 5 Menteri, kemudian juga di undang-undang pemilunya juga ada Ya. batasan-batasan untuk ASN gitu. Dan kami sendiri lembaga Bawaslu di Kabupaten Cirebon itu memang sudah mengupayakan pencegahan-pencegahan yang eh, khususnya untuk ASN dan juga untuk TNI Polri gitu loh Iya. dengan melakukan hubungan kelembagaan antar lembaga ya, Ya. artinya coba melakukan dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon agar ASN melampaui batasan yang ada, Ya. tidak keluar dari regulasi lah intinya. Oke. Kami coba dengan Pak Sekda, kemudian dengan yang lain juga, dengan stakeholder lah intinya. Bangun MOU, kemudian ya hal-hal yang sifatnya pencegahan-pencegahan itu kami lakukan beberapa kali, Mas. Oke. Dan alhamdulillah memang eh, cukup signifikan kalau untuk di Kabupaten Cirebon dampaknya. Hmm. Jadi ada penurunan ketimbang di 2019 19. kemarin, Pilkada 2019 itu memang ada penurunan lah, tidak sebanyak di 2019 ininya apa namanya Pelanggarannya. laporan atau informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Oke. Cukup berarti Pak itu Pak. Nah, kan tadi saya juga dengar nih Pak soal menyinggung apa antar lembaga nih Pak ya. Saya juga kan pernah baca kalau Ya, ada lembaga itu yang pengawas ASN tuh KSN dulu ya Pak ya. Dan saya juga baca kalau sekarang tuh katanya udah ya. dibubarkan ya Pak. Apa bener? ASN Bukan itu dibubarkan apa betul, dialihkan betul. fungsi. Aduh sinyalnya.
Like Trey? Cirebon beda sinyal. Ah, bentar Pak. Like Pak nih. Sama dan di Punten sini Pak ya. juga. Jadi memang untuk pilkada itu Kang Reka, KASN itu sudah apa ya, sudah dibubarkan. Ya. Sebelum pilkada berarti Pak. Eh, Sebelum pilkada kemarin. Sebelum pilkada. Apa ada Ya, kalau ada pemilu gajinya? masih eh pernah kemarin itu ada sebuah kasus yang memang ditangani oleh Bawaslu Cirebon terkait dengan netralitas ASN ya. Eh Kasusnya sih kasus ringan, ada hajatan dari ini saya coba ceritakan Ya. kronologisnya ya. Ya mungkin nanti agak-agak panjang, tapi nggak apa-apa ini sebuah ini aja. Jadi ada hajatan yang digelar oleh anggota partai politik, Oke. ibu-ibu kebetulan ibu-ibu, dan juga apa namanya relasi dia itu kan diantaranya banyak guru-guru juga gitu loh, Ya. relasi sosialnya lah ya. Ada guru-guru sebagai teman-teman dekatnya. Nah kebetulan ada pasangan calon yang diusung oleh partai politik dia itu datang kondangan. Ya. Dalam kondangan itu sesi foto bersama itu kan menjadi sebuah kewajaran nih, Kang Reksa. Ya. Betul. Pak mohon izin ini Nah, kebetulan calonnya tuh legislatif berarti Pak. Dari legislatif atau dari bukan, kan ini konteksnya pilkada. Ini rezimnya Oh kan iya pilkada ini. pilkada. Lupa. Maaf Ya, Pak, aduh. tadi rezim konteksnya kan pilkada Ya. ini ya. Jadi pasangan calon lah ya, karena memang tidak beserta dengan calon wakilnya, Ya, tapi Pak. sendirian. Nah itu hadir kondangan, kemudian foto bersama. Nah kebetulan yang ikut foto bersama itu ada diantaranya beberapa itu ASN. Oke. Nah, kemudian itu entah bagaimana ceritanya, foto itu kemudian disampaikanlah oleh warga masyarakat sekitar situ yang mungkin melek Politik. pemilu lah ya, dan melek politik. Disampaikan informasinya kepada Bawaslu, kemudian oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti, coba ditelaah, kemudian ditindaklanjuti, diinvestigasi seperti apa peristiwanya, dan kemudian kita klarifikasi orangnya, kita undang, kita panggil untuk dilakukan klarifikasi. Dan memang kalau mengacu atau merujuk kepada SKB 5 Menteri, salah satunya ada Menpan RB, kemudian KPU, Bawaslu, KASN, dan juga DKPP, itu memang ada batasan untuk ASN untuk foto bersama dengan pasangan calon. Oke. Ketika itu memang Bawaslu berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian regulasinya jelas mengatakan A misalkan, maka Bawaslu merekomendasikan karena ini dugaan pelanggarannya adalah dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Oke. Jadi netralitas ASN itu kategori pelanggarannya adalah dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Maka yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan rekomendasi kepada BKN karena KASN-nya sudah dibubarkan. Oke. Itu. Yang Badan Kepegawaian Negeri itu ya Pak? Ya. Oke. Jadi kemarin itu pilkada itu hanya itu. Yang netralitas ASN itu kalau nggak salah hanya itu ya. Yang lainnya itu hampir rata-rata adalah laporan terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Oke. Jadi saya tegaskan bahwa ada penurunan secara signifikan antara pemilu 2024, pilkada 2024 dengan pilkada 2019.
penurunannya cukup signifikan. Baik Pak.